Tetapi kalau dikatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya, itu adalah perkataan yang sangat keliru dan perlu untuk diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'duh. Dalam kesempatan video kali ini saya akan mereview salah satu buku yang sangat menarik. Buku di mana seorang perempuan itu akan terbuka pikirannya untuk melihat salah satu peluang yang tidak terbaca oleh pemikiran seorang perempuan. Di mana buku ini akan memberikan motivasi terhadap seorang perempuan untuk menjadi perempuan yang bukan hanya aktif di dapur, tetapi mereka juga akan berperan di dalam semua lini, baik itu di pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Buku ini adalah menggugat feminisme. Kalau melihat dari judulnya, mungkin kita akan berpikir bahwa buku ini adalah buku yang sangat provokatif. Ternyata tidak. Setelah saya membaca hatam 2 kali buku ini ternyata adalah buku yang memberikan inspirasi terhadap seorang perempuan dan juga memberikan motivasi agar seorang perempuan itu mampu berpikir menjadi seorang perempuan yang berpendidikan dan menjadi seorang perempuan yang bermanfaat. Bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk masyarakat pada umumnya. Utamanya sih kalau bisa terhadap bangsa dan negara. Nah, pada kesempatan ini, buku ini adalah buku menggugat feminisme yang ditulis oleh Uswatun Hasanah. Nama beliau adalah Uswatun Hasanah, tetapi di sini sebagai bentuk kemerdekaan seorang perempuan, beliau ini menulis dengan nama pena yang disebut dengan Uung Crispy. Filosofinya apa saya belum membacanya dan beliau juga memberitahu kepada saya. Sebelum saya mereview buku ini, kelebihan dan kekurangannya di dalam buku ini, saya izin dulu kepada beliau, penulisnya, Mbak Uswatun Hasanah. Di mana beliau ini adalah senior saya kalau dari bangku kuliah. Yang jelas beliau ini banyak pengalaman-pengalaman di dalam kepenulisan yang menghasilkan buku ini. Dan lebih fakta menariknya lagi, yang lebih menarik lagi adalah buku ini hasil penjualannya itu didonasikan untuk anak yatim apa untuk duafa gitu. Yang jelas di FB-nya itu apa di Instagramnya itu dikatakan bahwa hasil buku ini ditujukan untuk membantu orang lain, yang kembalinya pun juga terhadap masyarakat sosial. Ini berangkat dari pribadi yang didiskriminasi oleh keadaan sosial dan juga untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu meningkatkan dan membantu terhadap orang-orang yang tidak mampu. Baik, kelebihan yang sangat saya rasakan di dalam buku ini adalah yang pertama, kritik terhadap kebanyakan pemikiran seorang perempuan. Seorang perempuan itu banyak berpikir seperti ini. Buat apa berpendidikan tinggi? Toh pada akhirnya saya akan berada di dapur. Toh cita-cita terbesar saya itu adalah menikah. Setelah menikah, saya dapatkan suami. Setelah suami, ya sudah semuanya ditanggung oleh suami. Saya hanya tinggal mengurus anak. Beliau mengkritik keras terhadap pemikiran-pemikiran seorang perempuan yang seperti itu. Kenapa beliau ini sangat mengkritik keras tentang pemikiran seperti itu? Karena ingin menyadarkan kepada perempuan yang menginginkan dirinya itu menjadi orang yang bermanfaat. Orang yang memberikan kontribusi besar terhadap keadaan di lingkungannya sendiri. Justru ini merupakan statement yang sangat konyol apabila didengar oleh orang-orang yang berpendidikan sekelas penulis buku ini, yang mengatakan bahwa tugas dari seorang perempuan itu bukan hanya di situ. Perempuan juga mempunyai hak untuk menjadi orang yang terpelajar. Perempuan juga mempunyai kewajiban untuk membuat anaknya itu menjadi anak yang terpelajar juga. Di mana beliau sendiri juga mengkritik keras di sini dengan istilah yang disebut
dengan Cinderella Syndrome. Orang yang terlalu suka terhadap cerita Cinderella, di mana Cinderella itu merupakan anak orang kaya yang ibunya mati lalu punya saudara tiri dan ibu tiri yang sangat jahat. Sehingga dia selalu diam, dia selalu disuruh-suruh, dia tidak pernah melawan. Orang perempuan, orang yang mempunyai penyakit psikologis yang disebut dengan Cinderella Syndrome ini, tentu akan merasa bahwa lebih baik saya menunggu laki-laki yang hebat, yang tampan, yang tentunya mampu membantu kehidupan rumah tangga saya. Saya sendiri tidak perlu hebat. Sehingga ada dialog di dalam buku ini yang sangat menarik. Beliau ini bertanya kepada salah satu temannya. Temannya ini dia ini mengatakan kepada temannya, kamu itu menginginkan cita-cita kamu itu jadi apa? Terus suatu saat nanti kamu itu akan bagaimana? Nah, temannya ini menjawab, saya ini ingin mempunyai suami yang mampu mensejahterakan rumah tangga saya, yang mampu memberikan saya itu apa yang saya inginkan. Lalu Mbak Uung ini, penulis ini mengkritik terhadap pemikiran itu. Loh, kenapa kamu tidak merancang dirimu sendiri untuk menjadi orang sukses? Atau kenapa kamu harus menginginkan seorang laki-laki untuk orang sukses dan kamu hanya bersandar terus kepada seorang laki-laki? Woi, perempuan itu harus merdeka. Begini kata beliau. Sehingga perempuan yang membaca buku ini akan tergugah pikirannya dan emosinya untuk menjadi wanita yang sukses. Saya mempunyai 2 orang di dalam kehidupan saya yang disebutkan dalam buku ini. Saya teliti, ternyata yang disebutkan buku ini memang terjadi kepada 2 orang ini. Yang pertama adalah dia yang alumni pondok pesantren sama dengan saya. Pondoknya sama dengan saya. Dan dia kuliah. Setelah kuliah dia ngajar. Setelah ngajar dia banyak menulis tulisan berupa esai dan lain sebagainya. Nah, ternyata di dalam kehidupan masyarakat, orang yang seperti ini itu lebih dihormati, lebih bermanfaat, dan lebih disayang oleh banyak masyarakat, oleh banyak orang. Nah, sementara yang satunya yang tidak mau belajar, tidak mau kuliah, tidak mau berkreasi, dia hanya mengandalkan, saya itu sudah punya suami yang hebat, ngapain saya juga belajar tinggi-tinggi, toh pada akhirnya saya akan di dapur. Orang yang seperti ini ternyata di masyarakat itu tidak begitu dihormati, keberadaannya tidak begitu bermanfaat, dan yang terpenting itu tidak menjadi perhatian ketika terjadi hal-hal yang sebenarnya itu menyangkut terhadap dirinya sendiri. Itu yang saya apresiasi dari buku ini. Kemudian selain juga mengkritisi pemikiran-pemikiran seorang perempuan yang konyol tadi, Mbak Uung ini juga mengkritisi terhadap seorang laki-laki yang mengatur terlalu ketat terhadap seorang perempuan untuk berhenti berkreasi. Seorang laki-laki itu pemimpin, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Beliau ini menyebutkan di sini. Seorang laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu harus memberikan pikiran terhadap apa yang dia pimpin. Tidak boleh menjadi pemimpin yang otoriter. Jadi pemimpinan otoriter bukan hanya Hitler saja itu. Seorang suami oleh beliau itu juga ada yang disebut dengan suami otoriter. Istrinya harus ikut, istrinya harus kalau disuruh ke barat harus ke barat. Nah, makanya perempuan itu dituntut harus berilmu dan berpendidikan. Kenapa? Untuk memberikan pelajaran terhadap laki-laki yang seperti ini. Nah, di dalam dialog yang di sini, beliau itu menyebutkan pernikahan adik kuasa. Yang laki-laki menguasai yang perempuan mengikuti apa yang diinginkan oleh laki-laki. Baik, saya bacakan di sini beberapa hal yang beliau sampaikan. Beliau ini mengutip, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seorang perempuan itu adalah pakaian bagi seorang suami, dan seorang suami itu merupakan pakaian dari seorang
perempuan, dari seorang istri. Nah, kalau seorang suami itu pakaian, artinya mereka itu saling melengkapi, bukan saling memberikan, bukan saling menjadi yang tertinggi di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga beliau sangat mengkritisi terhadap seorang suami yang hanya mengandalkan terhadap keangkuhan di dalam berumah tangga, yang pada akhirnya disebut dengan suami yang otoriter. Di dalam bab ini, Mbak Uung, pernikahan adik kuasa, mengatakan seperti ini dengan sebuah dialog yang sangat menarik. Saya bacakan. Dek, kalau nanti suamimu melarang kamu buat aktif lagi bagaimana? Beliau ini mengatakan, katanya seniornya yang bertanya. Terus dia ini menjawab, saya tidak tahu apakah itu akan berujung perceraian atau perdamaian, tetapi yang jelas saya akan berontak. Artinya sang penulis di sini tidak mau diatur, tidak mau dihentikan untuk aktif di dalam berorganisasi dan berkreativitas mungkin. Lalu si seniornya ini dikatakan, senior saya melongo, melanjutkan pertanyaannya tadi. Wah, ngeri kamu dek, gak bisa dijadiin istri idaman. Kami bersitatap sebentar, saling menatap seperti ini. Gak penurut, lanjutnya sambil terkekeh. Saya mengernyitkan dahi, menepuk sebagian lengannya. Woi, lalu diterangkan oleh beliau. Kamu salah. Justru suami yang begitu yang gak bisa dijadikan suami idaman. Bukan pemimpin yang menyerap aspirasi rakyatnya. Kalau ada seorang perempuan dihentikan untuk tidak aktif di organisasi, oleh suaminya dihentikan untuk tidak berkreativitas, itu adalah laki-laki yang tidak menyerap aspirasi terhadap rakyatnya. Beliau ini mengumpamakan antara suami dan istri itu dianggap sebagai rakyat dan pemimpin. Sehingga pemimpin harus mengerti apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Sebenarnya beliau ini bukan mengatakan dia ini tidak menjadi pemberontak, bukan. Tetapi beliau ini memberikan pikiran supaya tidak ada yang bisa menghentikan terhadap karya dari seorang perempuan, terhadap keaktifan seorang perempuan di organisasi, bahkan terhadap suaminya sendiri. Sementara di dalam konsep fikih itu lain lagi. Nanti saya bahas di video paling akhir nanti. Kemudian, selain Cinderella Syndrome, selain terhadap revisi terhadap seorang laki-laki yang menjadi adik kuasa terhadap seorang perempuan, selain pemikiran-pemikiran yang memotivasi terhadap seorang perempuan untuk menjadi sukses, kemudian budaya patriarki, budaya terhadap maskulinitas, feminisme, yang dia juga menyebutkan di sini. Ada beberapa hal yang perlu saya kritik tentang buku ini. Dan ini sangat penting. Dan ini juga perlu untuk diketahui oleh teman-teman. Di dalam buku ini dikatakan bahwa derajat seorang perempuan dan laki-laki itu dibantah kalau dikatakan sama. Lalu di sini juga menyebutkan bab tentang feminisme dalam pandangan Islam. Lalu ada pertanyaan, apakah hukum Islam itu menolak terhadap pemikiran feminisme, atau apakah feminisme terhadap adalah pemikiran yang anti-Islam dan lain sebagainya. Yang tentunya adalah pertolak belakangan antara feminisme dan pemikiran Islam. Sekarang seperti ini, saya fokuskan kepada isi buku ini yang berbicara tentang derajat seorang laki-laki dan perempuan. Beliau ini memberikan salah satu tulisan yang sangat menarik tentang derajat laki-laki dan perempuan, tentang cara berpikir laki-laki dan perempuan. Beliau ini menulisnya seperti ini. Sama seperti laki-laki, perempuan juga punya cita-cita dan target yang sama di masa depan, yang akhirnya harus pupus karena kesibukan rumah tangga dan tidak ada kesempatan mendiskusikan itu.
Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa dikatakan sama dalam hal cita-cita, dalam hal menjadi khalifah di bumi. Beliau itu menyebutkan di sini. Tetapi kalau dikatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya, itu adalah perkataan yang sangat keliru dan perlu untuk diluruskan. Dalam satu bab mungkin laki-laki itu sama dengan seorang perempuan sebagai khalifah di bumi, sebagai orang yang eh, punya tanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi di sisi lain, seorang suami dengan seorang istri atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu disebutkan di dalam agama, sudah menjadi hukum, sudah tidak bisa dibantah karena merupakan wahyu, adalah lebih tinggi seorang laki-laki. Dan pemikiran seperti ini disebutkan oleh Ustadz Idrus Ramli, yang kita sudah tahu semua siapa beliau, bahwa salah satu pemikirannya orang liberal adalah mengatakan bahwa derajatnya seorang laki-laki dan perempuan itu sama. Padahal derajatnya itu tidak sama. Walir rijali alaihinna darajah. Seorang laki-laki itu mempunyai derajat satu tingkat di atasnya seorang perempuan. Ini tidak bisa dibantah dengan dalil apapun. Termasuk dengan kesetaraan gender. Termasuk dengan pemikiran-pemikiran yang sangat logis sekalipun. Kenapa? Karena ini adalah wahyu. Nah, terlepas dari itu, tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai orang tua terhadap anaknya sama. Kemudian masalah waris beda juga. Laki-laki asobah, kemudian perempuan juga mendapatkan asobah. Tetapi asobahnya perempuan lidekari misil hadil yang saya ingin tetap lebih banyak laki-laki kan. Terus di dalam bab-bab yang lain juga, di dalam bab imam sholat, di dalam babnya imam sholat itu seorang perempuan harus jadi makmum dan tidak boleh berimakmum kepada perempuan. Ini perlu diperjelas. Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada orang perempuan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis itu nakisot yakin, nakisot dinin. Seorang perempuan itu akalnya itu kurang, agamanya itu kurang. Kenapa dikatakan kurang agamanya? Karena seorang perempuan itu selama 1 bulan itu tidak bisa beribadah penuh, kalah sama laki-laki. Apalagi ibadah mahdoh seperti sholat, seperti puasa. Perempuan itu tidak bisa penuh selama 1 bulan puasa karena mereka itu ada menstruasi. Nah, itu yang perlu saya terangkan, bahwa tidak semua bab-bab di dalam agama itu, di dalam persetaraan laki-laki dan perempuan itu sama. Ada satu bab yang sama, ada satu bab yang lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Tapi tidak ada bab yang laki-laki itu lebih rendah daripada perempuan, itu enggak ada. Ya kecuali mungkin kalau istrinya Rasulullah dibandingkan dengan kita, nah itu jauh, nah itu nggak masuk pembahasan kita. Karena yang kita bahas adalah sesuatu yang universal, bukan sesuatu yang sifatnya khusus. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman kalau ingin mengetahui tentang bagaimana motivasi terhadap seorang perempuan agar mampu berpikir menjadi perempuan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi besar terhadap lingkungan dan bangsa, atau bahkan sampai ke nasional dan internasional, dia harus berangkat dari dirinya sendiri. Sadari bahwa tujuan dari seorang perempuan itu bukan hanya pernikahan, bukan hanya di dapur, dan bukan hanya sebagai pendamping dari seorang laki-laki yang bisa diatur atau masuk ke dalam pembahasan dalam buku ini adalah pernikahan adik kuasa. Ini yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.